Setelah wafatnya dua orang terdekat, Abu Thalib yang selalu membela, dan Khadijah yang selalu menguatkan, Rasulullah mengalami masa yang sangat berat. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Terdesak oleh tekanan dan penindasan Quraisy, Rasulullah memandang keluar Mekah. Beliau mencari tempat yang mungkin dapat menerima risalah Islam. Maka beliau pun mengarahkan langkahnya ke sebuah kota yang subur dan indah, Taif, yang dihuni oleh kabilah besar Bani Sakif. Dengan hanya ditemani Zaid bin Haritsah, Rasulullah berjalan kaki sejauh hampir 65 km menuju Taif, di bawah terik matahari jazirah yang membakar. Sesampainya di Taif, Rasulullah mendatangi para pemimpin utama Bani Sakif, Abdu Yalail bin Amr, Masud bin Amr, Habib bin Amr. Beliau mengajak mereka kepada Islam, berbicara dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, memohon agar mereka bersedia menolong Islam dan melindungi beliau. Namun apa jawaban mereka? Mereka bukan hanya menolak. Mereka mengolok-olok beliau, berkata kasar, bahkan memperolok beliau seolah-olah kenabian adalah sebuah aib. Tak puas dengan hinaan, mereka menghasut orang-orang kampung, budak-budak, dan anak-anak kecil untuk mengusir Rasulullah. Rasulullah dan Zaid dilempari batu, tubuh mulia beliau berdarah-darah, hingga sandal beliau pun penuh dengan darah kering yang menetes dari luka-luka di tubuhnya. Dalam keadaan lemah dan penuh luka, Rasulullah mencari perlindungan. Beliau berlindung di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di tempat itu, Rasulullah berdoa dengan penuh haru, "Ya Allah, kepada-Mu aku mengadukan kelemahanku, sedikitnya daya upayaku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Wahai Zat yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Jika Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli." Doa itu menggema dari hati seorang nabi yang penuh kasih, tetap tabah walau dicaci, tetap berharap walau disakiti. Melihat keadaan beliau, Utbah dan Syaibah merasa kasihan, lalu mengutus seorang budak Kristen bernama Adas untuk memberikan setangkai anggur kepada Rasulullah. Saat Adas bertemu beliau, percakapan terjadi. Rasulullah bertanya asal-usul Adas, dan ketika Adas mengatakan ia dari Ninawa, Rasulullah bersabda, "Kamu dari negeri orang Syalih, Yunus bin Matta." Adas terkejut. Ia belum pernah bertemu orang Arab yang mengetahui Nabi Yunus. Ia pun mencium tangan dan kepala Rasulullah, mengakui kebenaran beliau. Tak lama kemudian, ketika Rasulullah meninggalkan Taif, malaikat Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung dan berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku akan timpakan Taif dengan dua gunung ini." Tetapi Rasulullah, sang rahmat bagi seluruh alam, menjawab dengan penuh kasih, "Jangan. Aku berharap bahwa dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah tanpa menyekutukannya."